Dulu awal ternak saya juga sama Kang. Kenapa saya cerita seperti itu ya, karena mengalami sendiri ya. Dulu itu saya modal nekat gerak geruduk nggak jelas. Pernah ngambil di ya suatu oknum lah, beli sampai beli jadi lah gitu ya, bahan jadi. Ternyata sebulan 2 bulan kok nggak sesuai dengan kriteria yang tercantum gitu dengan data ya. Ternyata ketipu. Assalamualaikum, Deden. Waalaikumsalam Kang Anika. Kumaha kabarna sehat, Alhamdulillah sehat-sehat Kang Anika. 3 bulan ya. Kang Aneka baru silaturahmi lagi ke Ajrina Farm. Iya Kang Anika, aduh udah lama kita. Jedanya lama nih. Gimana? Ternak-ternaknya lancar, Kang? Alhamdulillah Kang Anika. Tadi begitu masuk ada pangling, Kang ya. Tadi ada sebelah timur. Kayaknya itu dari tampilan kandangnya juga baru, Kang itu. Yang sebelah timur itu. Ada perubahan di kandang? Ada perubahan sedikit sih, ganti model lah. Ganti dikit. model. Berarti bulan-bulan kemarin itu dikerjakannya. Iya. Terus kalau tadi sepintas juga tuh Kang Alek, entah pangling karena lama apa di sini tuh emang ayamnya ada baru-baru, ada pangling lah pokoknya mah. Itu materi ayamnya baru atau masih? Dibilang baru enggak sih, cuman regenerasi aja. Regenerasi. Iya Kang Anika. Wah, menarik ya. Regenerasi itu apa? Nanti kita akan tanyakan langsung ke Deden, apa regenerasi dan tujuannya apa regenerasi ini. Terus gini ya, selama menjalani usaha ternak ayam ini pernah alami kerugian nggak? Yang nyampe saat ini masih inget loh kerugiannya itu, pernah gak? Ya tentu pasti pernah. Pasti pernah. Oke, jangan dijawab dulu, tahan. Kita nanti sambil ngikutin kegiatannya, boleh ya hari ini ya? Siap Kang Anika, monggo. Hatur nuhun Deden. Siap, sami-sami Kang Anika. Alhamdulillah, hari ini Kang Aneka bisa silaturahmi kembali ke Ajrina Farm. Ini backsoundnya juga indah di sini. Banyak suara-suara ayam yang pada berkokok. Ini tadi di awal menyebutkan apa? Regenerasi. Apa regenerasi itu pada ayam nih? Yang dimaksud regenerasi itu adalah apa ya? Tukar posisi lah. Tukar posisi itu adalah ya induk tua kan ayam juga ada masa akhirnya ya Kang Aneka gitu kan. Induk tua kami udah mulai istirahat kan, yang regenerasi itu ya apa jalur penerusnya lah gitu kan, induk-induk muda, nah baru kami up-upkan lagi seperti itu Kang Aneka. Regenerasi ini jantan atau betina yang regenerasikan? 90% betina, 10% jantan Kang Anika. Untuk di farm A sendiri nih, di Ajrina Farm, regenerasi ini diberlakukan untuk induk-indukan udah capai usia berapa tahun, yang udah anggap afkir, yang harus segera diregenerasi itu di usia berapa? Saya mulai regenerasi itu ketika induk tua itu udah masuk posisi 1,5 tahun lah ya. Terus sebenarnya sih secara logika kalau ayam masih bertelur bagus, mau sampai 2 tahun 3 tahun itu monggo ya, itu bagus ya. Tapi saya punya standar lah Kang Aneka ya, maksimal di 2 tahun lah gitu. 2 tahun saya afkir, 2 tahun saya afkir, masuk regenerasi induk-induk muda seperti yang umur 5 bulan 6 bulan lah, seperti itu Kang Aneka. Pernah nggak menemukan bahwa indukan ini udah 2 tahun tapi produksi telurnya masih lancar, artinya masih normal? Pernah nggak seperti itu ada? Pernah Kang Aneka, bahkan di luar ekspektasi ya, bakal di di luar standar kami kan maksimal 2 tahunnya, ternyata 3 tahun masih oke. Pernah itu kemarin lah, baru kita afkir umur 3 tahun jalan lah Kang Aneka, itu afkir. Kata saya kan tetap kalau emang mau masih berjalan ya monggo, itu yang penting ayam produktivitasnya bagus, biar kita kasih pakan juga nggak sia-sia Kang Aneka, kasilin telur lah, seperti itu Kang Aneka. Berarti untuk di kandang induk sendiri, di Ajrina Farm sendiri ada standarnya di usia 2 tahun. Tapi untuk mitra-mitra di luar mau 2 tahun lebih masih produksi dipakai juga monggo, seperti itu atau kumaha? Ya nggak apa-apa Kang Aneka, itu bagus. Mau 2 tahun lebih, 2,5 sampai 3 tahun, mungkin sampai 4 tahun ya itu monggo, hak lah sebagai pemilik farm, itu bebas sih. Saya cuman punya standar maksimal aja itu, tapi tidak diberlakukan wajib untuk semua orang, kagak. Itu punya prinsip masing-masing lah Kang Aneka. Di Ajrina Farm itu kan seperti liputan-liputan yang sebelumnya itu
Banyak sekali apa jenis-jenisnya ya. Ada ayam produksi, ada ayam buat pengembangan. Yang diregenerasi ini ayam jenis apa? Yang diregenerasi itu semuanya Kang Aneka, mau produksi mau pengembangan sama sih, semuanya regenerasi. Karena yang pertama kenapa saya tetap konsisten dalam dua itu ya karena saya udah ngerasain produktivitasnya, perkembangannya, terus speed breedingnya alhamdulillah lah masih eksis gitu kan. Ya daripada kita puyeng-puyeng bikin yang inilah, ya udah manfaatkan dulu yang ada, maksimalkan dulu yang ada biar apa ya? Ya biar mantep lah buat produknya Kang Aneka. Di Ajrina Farm, betina usia 2 tahun udah mulai diregenerasi. Untuk jantannya gimana? Sama apa kumaha? Kalau untuk soal jantan ya Kang Aneka, mau sama monggo nggak apa-apa. Yang penting varian stok jantannya ready gitu kan. Ataupun betina aja yang diafkirin, jantan nggak diafkirin bisa. Karena yang terpenting gini sih kalau saya ya, ketika fertilitasnya bagus, birahinya masih bagus, jantan masih oke. Seperti itu Kang Aneka. Kita kembali lagi ke materi apa ayam yang diregenerasi ataupun pengganti dan penerus. Kalau Kang Aneka ngikutin dari awal itu di sini itu apa kandang untuk pengembangan ya, pembesaran itu kan ada di belakang tuh satu kandang saja, satu koloni, dan itu juga apa diperuntukkan untuk sold out ya, untuk produksi, untuk jual, untuk market. Ini indukan yang sekarang penghuni regenerasi ini dari mana ayamnya? Apa beli dari luar apa seperti apa? Bisa dijelaskan? Jadi gini Kang Aneka, sebenarnya saya itu punya satu orang rekan sahabat saudara juga lah. Emang khusus untuk saat ini cetak calon-calon induk regenerasi untuk farm Ajrina Farm ya Kang Aneka. Jadi saya punya satu orang dihususin untuk breeder pembesaran lah, khusus itu dalam untuk cetak calon induk itu khusus Ajrina Farm. Jadi untuk regenerasi ya saya nggak beli lah Kang, orang saya punya apa asetnya itu, masa iya beli kagak Kang. Itu dari teman saudara mitra lah saya dihususin satu bidang untuk cetak regenerasi untuk penerus Ajrina Farm Kang Aneka. Untuk di sini ya bisa dibilang pusat Ajrina Farm ya Kang. Untuk kandang apa calon cetak calon itu emang udah nggak memungkinkan karena ya mungkin lahannya terbatas, emang udah nggak bisa dipaksain lagi karena kalau kita paksain sirkulasinya nanti yang bisa ancur-ancuran lah gitu kan. Makanya insya Allah kami relasikan untuk apa ya secepat mungkin lah apa membuat kandang untuk khusus cetak calon induk, plus sama saya yang apa ya, saya yang awasi langsung gitu karena teman saya saudara saya itu di sana agak keteteran juga gitu kan. Makanya saya mau gak mau harus membuka lagi farm baru yang mungkin insya Allah nanti saya minta doanya semoga cepat-cepat bisa terrealisasikan untuk nanti untuk cetak calon di sana, untuk pedaging di sana biar khusus lah. Terus apa termanajemen dengan bagus, terpantau dengan baik, dan apa ya harapan kami itu hasilnya yang baik juga seperti itu Kang Aneka. Alhamdulillah luar biasa. Berarti udah ada konsep ke depan untuk farm khusus pembesaran dan lainnya. Karena betul sekali menurut kalian di sini udah sangat maksimal sekali, tempatnya udah maksimal di sini. Moga-moga aja ini nanti kalau opening kasih tahu Kang Aneka, undang Kang Aneka ya. Nanti pengen tahu nih, penasaran. Iya Kang, ya insya Allah saya mohon doanya semoga lancar, berkah juga, dan yang paling utama sih bisa bermanfaat buat orang banyak yang entah mau mulai ternak, yang mau apa ganti posisi dari pegawai pabrikan beternak kan, itu menjadi suatu wadah dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah kita kembali ke menu pakan hari ya di sore ini. Ini ada pakan apa aja Kang untuk hari ini? Ya seperti biasa aja Kang, kita pakan seperti biasa lah. Paling karena mungkin cuaca lagi ekstrim ya. Pertama ya berkah juga karena hujan ya Kang. Kita syukuri aja. Kita intensifin apa ya pakai jamu herbal yang emang saya sering racik dari dulu sampai sekarang, dan alhamdulillah dampaknya luar biasa bagi ketahanan tubuh, naik daya nafsu makan ayam itu, dan mungkin ditambah lagi hijau-hijauan seperti daun pepaya Kang, seperti itu. Oke, kita masuk ke ini ya, ke produksi telur. Ini regenerasi ini
ayam baru ini udah berapa lama? Kang Aneka nggak liputan sih udah 3 bulan. Ini udah berapa lama stay di sini untuk indukan baru? Ya mungkin kisaran 1 sampai 2 bulanan lah Kang Aneka. Di liputan sebelumnya itu di mesin cetak, mesin tetasnya itu malah overload, telurnya di mana-mana. Nah, kalau sekarang Kang Aneka lihat mungkin ada penurunan di 50%-nya nih. Ini kan ada mesin cetak, mesin tetas yang gedenya itu nggak full. Kalau dulu nyampe overload ke bawah-bawah itu. Kita ingatkan kembali penonton di liputan sebelumnya ada udah jelaskan. Fase telur itu ada 3, fase sedang, fase rendah, dan fase tinggi. Nah, untuk sekarang nih ya, ini masuk ke fase apa untuk bertelurnya? Mungkin bisa dibilang rendah ya, mungkin bisa ya, tapi nggak terlalu rendah sih, mungkin antara sedang dan rendah itu di pertengahannya lah Kang Aneka. Dan itu normal apa enggak? Kalau menurut saya sih normal ya, karena pertama faktor cuaca juga, karena cuaca lagi ekstrim lah gitu. Yang terpenting sekarang yang saya fokusin ayam sehat, itu aja Kang Aneka. Banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di luar sana yang masih bingung, yang masih belum berani untuk mencoba wira swasta, buka usaha sendiri, berdiri di kaki sendiri. Motivasi apa buat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di luar sana yang hari ini sampai detik ini masih ragu untuk memulai sebuah usaha? Seperti apa? Yang pertama sih ya niat, konsisten, terus cari breeder-breeder yang emang mahir di dalam bidangnya gitu. Yang aneh seperti kalau di peternakan, carilah orang yang emang bener-bener mahir dalam peternakannya. Terus jangan pernah takut untuk mencoba. Gagal itu adalah salah satu jalan menuju sukses. Itu motivasinya Kang Aneka. Kalau gagal ya berdiri, kalau jatuh ya berdiri lagi, berdiri lagi gitu kan. Karena setiap yang namanya usaha itu, yang namanya kerugian, keuntungan itu udah menjadi hukum mufakat lah di dalam suatu usaha ya Kang Aneka. Yang selanjutnya yaitu ikhtiar, doa dari orang tua, sebagai hablum minallah perlu, hablum minannas juga kan perlu ya Kang Aneka, karena salinglah berkaitan. Seperti itulah Kang untuk motivasi dalam usaha peternakan. Menurut saya ya Kang Aneka, dalam usaha itu semua, dalam hal bidang apapun semua pasti ada resikonya, entah resiko kecil, sedang ataupun besar. Ya namanya juga usaha kan ya Kang Aneka. Yang kedua itu ketika kita ingin memulai usaha itu ya, pertama itu emang perlu kita memikirkan dampak positif atau negatif. Ketika takut rugi, wajar lah, namanya orang yang mau usaha ya. Cuman kan ada salah satu contoh seperti kalau kita pengen usaha misalkan dalam peternakan ya Kang Aneka, ya kita cari breeder peternak yang emang bener-bener ternak gitu. Yang pertama seperti itu, cari orang yang emang udah main kompeten berternak ya, minimal jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun lah. Itu kan real, datanya valid mereka gitu kan. Terkadang di dalam usaha itu kita akan menjumpai suatu oknum lah ya, kita jangan suatu ini seperti orang yang mereka mengaku-ngaku sebagai peternak. Ketika ditanya barang, calon induk, DOC, bahkan induk pun ready. Ternyata kan setelah kita selidiki, ternyata mereka hanya makalar. Kita pesen inden dulu, terus cari-cari ngambil di orang, dan dampak negatifnya yaitu barangnya mungkin nggak jelas, suatu nama ayam misalkan ternyata ayam lain dengan kualitas yang rendah. Nah itu makanya selain kita cari orang yang emang breeder peternakan yang bener, paling tidak langsung aja lah samperin ke farmnya biar ada bukti door to door secara jelas lah Kang Aneka gitu. Jangan sampai kita cuman hanya lewat media sosial aja gitu kan. Dulu awal ternak saya juga sama Kang. Kenapa saya cerita seperti itu ya, karena mengalami sendiri ya. Dulu itu saya modal nekat, geradak geruduk nggak jelas kayak gitu kan. Pernah ngambil di suatu oknum lah, sampai beli jadi lah gitu ya, bahan jadi. Ternyata sebulan 2 bulan kok nggak sesuai dengan kriteria yang tercantum gitu dengan data ya. Ternyata ketipu, dan ya mungkin nominalnya juga lumayan ya, karena first time itu dulu saya orang mau usaha. Cuman ya itu mungkin salahnya saya geradak geruduk sih. Pertama tergiur sama harga yang mungkin minim lah gitu kan, dengan katanya kualitas bagus, ternyata jelek seperti itu. Ya solusinya seperti apa? Ya itu kita cari breeder peternak yang bener, bibit bobotnya yang jelas lah gitu kan. Kan dia enak, kita mau mulai usaha, mentor lah bisa dibilang, kalau misalnya mentornya jelas, silsilahnya juga jelas kayak gitu kan, enak gitu kan. Makanya sebisa mungkin yang pernah saya alamin, jangan sampai
pernah terulang lagi oleh para peternak yang mau mulai kah, apa yang emang dulu pernah terjatuh dan mau bangkit lagi juga, ayo, karena saya juga bangkit lagi gitu. Alhamdulillah juga gitu kan, dari suatu hal seperti itu terjadi itu ada impact baiknya ke saya. Yang pertama ya, untung saya kenanya awal. Kalau dari tengah atau dari ujung, wah udah rugi berapa tuh gitu kan. Tapi kalau awal ya semangat lagi lah. Itulah menjadi motivasi saya lah sebagai peternak. Alhamdulillah, pertemuan yang sangat luar biasa sekali Adeden. Mudah-mudahan apa yang Adeden berikan dari waktu, tenaga, ilmu, dan pikiran bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kita di luar sana yang tertarik untuk memulai sebuah usaha, untuk merintis sebuah usaha. Dan mudah-mudahan apa yang Adeden berikan menjadi amal jariah kebaikan buat Adeden sekeluarga. Amin, amin. Kang Aneka, terima kasih. Semoga bisa memberi dampak hal yang baik, bermanfaat, dan bisa kemaslahatan untuk para peternak yang mau maju, yang sedang ataupun yang lagi mau merintis lagi. Amin ya Rob. Assalamualaikum Adeden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.